Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih sudah menonton. Pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang e-learning. Jadi kebetulan saya bekerja di Universitas Negeri Padang, staf pengajar di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Jadi karena adanya pandemi COVID-19 ini, UNP sekarang sudah mengembangkan yang namanya e-learning. Sebenarnya e-learning sudah dikembangkan oleh UNP sejak lama sebenarnya, malah 2015 ketika saya melakukan penelitian disertasi tentang blended learning. UNP sudah menggunakan e-learning berbasis Moodle. Tapi pada waktu itu yang menggunakan e-learning ini masih sangat sedikit sekali, baik itu dosen maupun mahasiswa itu belum banyak yang menggunakan. Tetapi dengan adanya COVID ini, mau tak mau semua sivitas akademika baik dosen maupun mahasiswa itu harus menggunakan e-learning ini dalam pembelajaran. Dan UNP pun sekarang sudah masuk ke sudah mengembangkan e-learning yang kedua, itu dengan menggunakan platform Moodle juga, tapi versi yang terbaru. Katanya fitur-fiturnya sudah sangat lengkap dan ini servernya juga mumpuni, jadi bisa digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran uh, untuk di masa pandemi ini. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kemungkinan besar itu perkuliahan di UNP itu akan banyak menggunakan e-learning. Sebenarnya rektor UNP itu sudah mengeluarkan kebijakan boleh menggantikan mata kuliah itu 50% menggunakan e-learning. Tetapi ya mungkin karena belum terbiasa dan juga mungkin belum merasakan manfaat dari e-learning ini, banyak juga yang belum menggunakannya. Tetapi dengan adanya pandemi ini ya terpaksa sekarang udah banyak sekali dosen dan mahasiswa itu memanfaatkan e-learning di UNP ini untuk pembelajaran. Mungkin bisa kita lihat sedikit tentang bentuk e-learning yang ada di UNP. Ini kalau Civitas Akademika ini udah tahu nih, e-learning UNP itu adalah e-learning UNP ACID. Ini adalah platform e-learning lama yang digunakan oleh UNP. Nah, dapat kita lihat di sini. Oke, ini e-learning UNP. Jadi setiap dosen, apapun mata kuliah yang diajarkannya di sebuah suatu semester itu udah ada di sini, dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu juga akan secara otomatis terdaftar di mata kuliah tersebut. Jadi e-learning yang ada di UNP itu sudah terintegrasi dengan sistem informasi akademik mahasiswa dan dosen. Nah, ini dia. Kalau kita lihat contohnya, mungkin salah satu contoh dari mata kuliah saya yaitu ini ada algoritma dan pemrograman. Jadi tampilannya sebenarnya udah cukup bagus e-learning yang ada di UNP ini. Nah, ini dia. Nah, ini contoh dari e-learning yang ada di UNP. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini sebagai pengganti pertemuan tatap muka di kelas. Kemudian e-learning UNP terbaru yaitu e-learning 2.unp.ac.id. Nah, ini dia. Nah, ini yang mungkin masih belum disetting oleh pihak admin UNP, tetapi ini katanya akan segera di setting. Memang tampilnya belum ada. Tapi kalau kita login,
uh, dengan menggunakan akun yang sama dengan e-learning yang satu. Nah, ini tampilan dari apa. Jadi ini udah versi e-learning Moodle versi terbaru. Sebenarnya yang perkuliahan semester lalu Januari Juni sudah ada di sini. Nah, jadi sebenarnya udah bisa digunakan pada semester berjalan sebenarnya. Tapi akan dimanfaatkan lebih intens lagi pada perkuliahan semester Juli Desember 2020 ini. Ini contoh kalau kita lihat contohnya yaitu ini kebetulan saya masih sudah menggunakannya untuk tugas-tugas saja pada pertemuan sebelumnya karena sebagian di e-learning 1, sebagian di e-learning 2. Coba kita lihat dulu satu lagi, mungkin ada yang ini aja. Jadi yang ingin saya coba sebut perlihatkan di sini adalah ternyata kita bisa saja mengimpor melakukan atau mengcopy perkuliahan yang kita kelola pada semester sebelumnya pada e-learning 1, bisa juga kita kopikan ke semester ke e-learning 2 ini. Sebagai contoh, skill aplikasi dan pemrograman. Kita coba lihat sedikit, misalnya oke, kita ingin mengopi mata kuliah kita ini ke e-learning 2 karena mungkin semester depan akan kita gunakan dan dia misalnya ini adalah desainnya sudah lengkap. Nah, caranya bagaimana? Pertama itu kita backup. Kita backup. Semuanya kita backup. Kita tekan aja di atas semuanya. Mungkin yang penting itu aktivitas, blog sama filter, user role mungkin nggak usah ya. Kemudian coba kita cek lagi sebentar supaya tidak salah. Ini ada import, restore, ada backup ya. Oke, kita backup saja. Kita backup, kemudian aktivitas, blog, dan filter. Kita klik next. Oke, semuanya kita backup mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Kemudian kita tekan aja next. Oke, kemudian kita klik next lagi. Jadi ada di sini kalau kita lihat di atas itu ada 5 langkah dalam membackupnya. Kita next kan lagi, next. Oke, kemudian confirm and kita perform backup. Jadi ini masih next generation, kita next saja, sebenarnya nggak masalah.
Kalau tidak mau backup semua, bisa juga kita pilih mana-mana saja yang kita mau backup. Nah, tapi ini udah complete. The backup file was successfully continue. Nah, setelah selesai ini, nanti kita download. Nah, ini dia backup hari Senin 1 Juni. Nah, sekarang kita download ada sekitar size-nya 34,7 MB. Kita download. Nah, ini dia backup Moodle. Setelah itu kita pastikan letaknya di mana backupnya. Oke, kita selesai, kita tampilkan dalam folder supaya mudah kita apakan saja. Jadi ini dia backupnya, kita copy, kita cut saja, kita letakkan di desktop. Oke, supaya tidak susah mencarinya nanti. Oke, backupnya sudah ada di sini. Kemudian kita pergi ke e-learning 2. Kemudian kita harus membuka mata kuliah yang mau kita kopikan yang dari e-learning 1 tadi. Kemudian misalnya aplikasi dan pemrograman komputer. Ini sebenarnya hampir sama materinya. Kemudian kita klik di sini, kita klik import. Import, kemudian ya, kalau ini bukan import ya, maaf. Back. Kita klik di sini. Yang lain mungkin. Oh ya, jadi kita tekan restore. Kita tekan restore course, kemudian baru dia meminta import backup file. Tadi kita udah membuatnya di desktop. Kita cek di desktop, tadi ada backup. Kita drag and drop saja. Jadi ini dia move. Wah, ternyata maksimum adalah 9,6 MB. Nah, ini juga menjadi kendala nanti jika kita ini maksimum size untuk file baru adalah 9,6 MB. Jadi file kita adalah 34. Oke, nah ini mungkin nanti akan menjadi kendala. Jadi nanti terpaksalah kita nanti backupnya itu jangan sampai lebih dari yang diapakan. Oke, kita coba aja mungkin yang lain. Kebetulan di sini ada juga mata kuliah mesin listrik praktikum. Kita lihat isinya. Kalau masih oke, ini masih kosong. Kebetulan saya juga sudah pernah backup mata kuliah mesin listrik itu. Kita download saja, dan kebetulan tidak sampai 1 KB.
Oke, kita tampilkan dalam folder. Oke, ini dia backup model ini ya. Oke, kita pergi ke kursus tadi. Oke, kita restore. Import backup file, kita buka tadi yang di sini. Oke, kita drag and drop saja sebentar lagi. Oke, mintanya di sini. Jadi kita yang mesin listrik kita drag and drop saja. Oke, ini prosesnya. Kita coba restore. Oke, ini dia nampak aktivitas. Oke, kita continue saja. Oke, continue saja. Merge backup course ini. Kebetulan dia masih kosong, jadi kita merge saja. Kemudian next. Oke, kemudian ya masih next generation. Nanti kalau perlu spesifik silakan nanti dicek. Kita ingin memperlihatkan bahwa ini bisa berhasil, bahwa dari e-learning 1 kita bisa mengimport perkuliahan kita di e-learning 1 ke e-learning 2. Oke, katanya complete, continue. Oke, ini contohnya. Ini praktikum mesin listrik 1. Di sini ada apanya? Identitas mata kuliah. Kemudian ada video pertemuan pertama perkuliahan topik 1. Oke, semuanya topik 2, topik 3, tugas akhir semester, dan topik 5. Ini kebetulan ini tidak ada. Oke, ini contohnya. Jadi kita bisa mengimport perkuliahan kita dari e-learning 1 ke e-learning 2 dengan menggunakan backup dan restore tadi. Dan tapi ya perlu diingat bahwa maksimum filenya yang boleh yaitu hanya 9,6 MB. Jadi kalau kita lebih dari itu ya mungkin tidak bisa, atau mungkin kita lakukan secara separuh-separuh atau sebagian-sebagian. Tapi mungkin sebagai pertimbangan juga nanti dalam membangun e-learning itu seharusnya tidak perlu kita mengupload bahan-bahan yang besar. Kita tinggal mengupload link-linknya saja, sedangkan tempatnya bisa kita masukkan di tempat-tempat lain. Nah, seperti misalnya kalau video, kita tinggal mengupload linknya saja. Kemudian kalaupun ada misalnya PowerPoint, kemudian PDF dan lain sebagainya, supaya tidak terlalu besar, bisa kita masukkan ke aplikasi pihak ketiga dulu, baru kita buatkan linknya di e-learning. Saya rasa itu aja mungkin untuk video kali ini. Jadi kita sudah menyaksikan bahwa ternyata e-learning 1 dan e-learning 2 itu bisa kita bisa kita konekkan. Jadi kalau kita misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah membangun pembelajarannya di e-learning 1 dan sudah oke. Kemudian ketika UNP sekarang membuat platform baru e-learning 2, bingung nih bagaimana caranya. Jadi tinggal tadi yang paling menggunakan backup dan restore. Backup di e-learning 1 dan restore di e-learning 2. Dan tadi syaratnya yaitu tidak lebih dari 9,6 MB. Mungkin kalau besar, mungkin kalau bisa kita nanti kita usulkan ke PT IKA supaya lebih besar lagi, supaya bisa desain-desain yang cukup lengkap, bisa juga di-upload di e-learning 2 dengan kapasitas yang lebih besar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di komentar,
Jika bermanfaat, mohon di like, di subscribe. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Oke. Karena saya itu aja. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.